Saya dahulukan teorema dasar kalkulus yang akan kita lihat pada slide berikut, yang terkait dengan penghitungan integral tentu. Sedangkan satu lagi teorema dasar kalkulus yang kedua itu terkait dengan anti turunan, ya. Ini juga ada anti turunan yang terkait dalam teorema dasar kalkulus yang akan kita bahas hari ini. Jadi sampai minggu lalu kita sudah bisa mengatakan sebuah fungsi itu terintegralkan atau tidak dengan melihat fungsi itu terbatas dan kontinu atau tidak pada selang yang diperhatikan. Boleh tidak kontinu tapi hanya di sejumlah terhingga titik, ya. Kalau tidak kontinu di 10 buah titik ya nggak apa-apa gitu ya. Itu tidak akan mempengaruhi keterintegralannya. Nah, untuk menghitung integral tentu selain dengan menggunakan definisinya, jadi kita sudah punya definisinya, tapi kalian mungkin merasakan walaupun pada akhirnya bisa gitu memperoleh hasilnya, ya lumayan panjang prosesnya, dan itu pun fungsinya sangat sederhana, x pangkat 3, x pangkat 2 ya, x kuadrat dan x pangkat 3 ya. Pada selang 01 itu kita sudah hitung dengan menggunakan definisi, yaitu sebagai limit apa? Integral didefinisikan sebagai limit dari jumlah Riemann. Tuh, Salman yang nggak masuk aja tahu ya. Belajar sendiri kamu ya. Oke, jadi sebagai limit dari jumlah Riemann. Nah, tapi kita tidak akan menghitung integral tentu dengan menggunakan definisi seperti itu setiap saat, ya, akan melelahkan. Untuk itu kita perlu mengembangkan atau mempunyai senjata yang lebih ampuh. Apa yang kita maksud dengan senjata? Teorema, dalil-dalil. Jadi untuk apa teorema sekarang? Kalian udah bisa jawab ya. Kenapa di matematika banyak teorema? Untuk senjata melawan banyak musuh kan? Musuhnya apa? Ya, soal dalam arti masalah-masalah yang bisa soal rekayasa, bisa betul-betul masalah nyata ya, masalah fisika, masalah ekonomi, masalah yang lain. Jadi teorema-teorema itu bukan ditemukan apa diciptakan ya, ditemukan barangkali ya, untuk menjawab atau memecahkan masalah-masalah yang nantinya dihadapi dari berbagai bidang, termasuk bidang lain ya. Jadi bukan hanya masalah yang muncul dalam matematika itu sendiri. Ya, kalian tahu sejarahnya kan, kalkulus ini dikembangkan oleh antara lain oleh Newton di samping Leibniz untuk menjawab persoalan fisika dan astronomi. Nah, jadi salah satu alat bantu untuk menghitung integral tentu yang akan kita bahas hari ini adalah teorema dasar kalkulus. Jadi namanya tentu diberikan belakangan. Adalah sebuah teorema yang kemudian kita beri nama teorema dasar kalkulus gitu ya. Jadi kuliah kita kalau fisika mekanika itu hukum Newton itu yang paling basic mungkin, untuk kalkulus ini teorema dasar kalkulus. Ada dua nantinya. Yang pertama sudah kalian kenal, ya, yaitu bunyinya sangat sederhana seperti ini, ya. Saking sederhananya bahkan di buku SMA ada yang menganggap ini definisi. Betul. Jadi mudah-mudahan gurunya nonton film saya ini nanti ya. Jadi tolong diralat tuh bukunya. Ini bukan definisi begitu ya. Ini teorema yang bunyi lengkapnya jika f kontinu dan mempunyai anti turunan f besar,
pada selang AB, maka berlaku ini. Ya. Jadi ini bisa dibuktikan. Kalau definisi kan dinobatkan gitu ya, nggak ada buktinya ya. Nah, definisi integral kita sudah bahas minggu lalu sebagai limit jumlah Riemann. Bagi yang belum nonton, nonton dulu yang sebelumnya ya, limit jumlah Riemann. Nah, ini adalah pernyataan yang nantinya bisa dibuktikan dari definisi itu, ya. Nanti saya berikan buktinya. Kali ini saya berikan, jadi ini bisa Anda terima ya, jangan dipercaya aja. Nah, sebelum lihat buktinya, walaupun buktinya nanti mungkin tidak sangat detail, ada dua catatan di sini. Jadi teorema ini cantik, selain sederhana, dia mengaitkan integral tak tentu, anti turunan kan merupakan bagian atau anggota dari integral tak tentu ya. Jadi ini mempunyai anti turunan F. Anti turunan itu banyak. Yang mana? Ya yang mana saja begitu ya. Pokoknya satu buah aja. Ambil plus C-nya ikut nggak? Ya silahkan kalau mau, tapi nanti juga plus C di sini, plus C sana, habiskan C-nya. Ya. Jadi sebuah aja gitu ya. Nah, yang kemarin tuh dibahas sebagai anti turunan, artinya ya tidak ada hubungannya dengan integral tentu. Tidak ada hubungannya dengan luas daerah. Integral tentu ada hubungannya dengan luas daerah begitu ya. Tapi ternyata teorema ini memperlihatkan ada hubungan yang erat antara integral tentu dan integral tak tentu. Lalu yang kedua, sekedar notasi, nanti kita akan sering bertemu dengan notasi seperti ini. Biasanya sebelum menuliskan FB min FA, kita menuliskan F besar X, lalu ini garis vertikal, ABA batas bawah, B batas atas. Biasanya setelah tanda sama dengan itu kita tuliskan notasi ini, baru kemudian kita tuliskan FB min FA gitu ya. Jadi kenapa? Karena supaya integral ini kita berhadapan dengan F kecil, lalu kita tahu, oh anti turunannya ini nih, F besar gitu ya. Maka kita segera tuliskan itu sebelum lupa, lalu batasnya juga kita tuliskan lagi, baru kemudian kita hitung nilai F di B dan kita kurangkan dengan nilai F di A, gitu kan yang biasanya. Oke, kalian udah tahu ini, dan sudah sering pakai juga sejak di SMA. Pasti belum pernah lihat buktinya kan? Nah oke. Sekarang sedikit buktinya, ini memang tidak terlalu rinci tapi sudah lumayan lengkap. Setelah itu baru kita lihat beberapa contoh penggunaannya ya. Contoh penggunaannya sih sebetulnya inilah boring gitu ya buat kalian yang sudah sering menghitung integral. Jadi ini yang barunya yang tentunya yang kalian tunggu-tunggu juga. Jadi kalau F continue, ya di sini kita misalkan continue pada seluruh selang. Kalau kenyataannya tidak continue satu titik, ya bagi dulu selangnya jadi dua bagian gitu ya. Kita misalkan F continue dan mempunyai anti turunan F besar pada selang AB ya. Maka F terintegralkan menurut teorema sebelumnya ya pada selang AB, pada selang AB, dan untuk setiap partisi, ingat partisi itu apa? Jadi selang AB kan dibagi menjadi sejumlah selang bagian. Ini titik-titik ujung selang bagian itu dari X0 sampai dengan Xn. Ada berapa titik? N plus 1 ya, bukan N. Oke. Nah kita akan punya, nah ini saya bergerak dari ruas kanan dulu ya. Kan teoremanya mengatakan integral F kecil dari A sampai B sama F besar B dikurangi F besar A gitu ya. Nah kita bergerak dari ruas kanan. Nah FB min FA ini sama dengan sigma itu. Nah ini Anda cek sebentar, kok bisa? Oke, apa ini? Ini kalau dijalankan I nya, ini F
fx1 dikurangi fx0. Kemudian tambah, kan sigma kan penjumlahan. fx2 kurangi fx1. Dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Saling mencoret. fx1 min fx0. fx2 min fx1. fx1-nya habis. Lalu fx3 min fx2. fx2-nya habis. Karena yang sebelumnya plus fx2, pada suku berikutnya min fx2. Lalu yang terakhir fxn min fxn min 1. Nah, fxn min 1 akan tercoret. Jadi yang tersisa fxn dan fx0 yang awal. fx0 nggak tercoret, nggak ada, ya, nggak ada sebelumnya ya. fxn nggak tercoret karena sesudahnya nggak ada juga gitu ya. Jadi fxn itu tidak lain fb kan, fx0 tidak lain fa kan. Jadi ini sebetulnya penjumlahan yang banyak suku yang saling menghapuskan. Yang tertinggal tuh tinggal FB dan FA. FB-nya plus, FA min. Nah, lalu apa? Masing-masing ini itu sama dengan ini nih. Ini dari teorema apa? Nah, ini keterangannya nggak saya tulis. Kenapa ini? Teorema nilai rata-rata. Ya? Nilai rata-rata. Kalau dibagikan ini delta xi-nya ke sini, f besar xi min f besar xi min 1 dibagi delta xi. Delta xi itu xi min 1. Maka itu adalah kecepatan rata-rata kan? Nah, menurut teorema nilai rata-rata, kecepatan rata-rata akan sama dengan kecepatan sesaat di suatu waktu, gitu ya. Jadi f besar ini bayangkan fungsi posisi, f kecil kecepatan. Ya kan? Jadi ini akan sama dengan itu. Ya, menurut teorema nilai rata-rata bisa ditambahkan keterangan. Ini harusnya titik ya. Karena itu ya ini diloncat sedikit. Jadi ini berlaku untuk setiap n, untuk setiap partisi. Makin besar n tentu, dan kalau partisinya homogen, reguler, tentu panjang selang partisi itu akan menuju 0. Ya. Jadi ini apa? Untuk sembarang n dan sembarang nantinya TI-nya tentu akan berubah-ubah juga begitu partisinya berbeda. Tapi ruas kiri ini sekarang ini kiri ya. Ini ya FB min FA terus. Apapun partisinya nanti ya ini FB min FA. Ya kan? FB min FA bisa diuraikan seperti ini apapun partisinya, dan ini akan dan kalau n-nya besar, selang bagian panjangnya menuju 0, dan itulah limitnya. Nanti ya, karena ini tidak berubah, ya limitnya ya itu juga dong. Kira-kira begitu. Jadi ketika diambil limitnya, ya hasilnya begini. Oke. Cantik ya? Belum tahu ini cantik? Belum tahu ini bagus atau sudah? Bukan tahu mungkin. Sudah bisa merasakan nggak bagus? Ya? Kalau belum, berarti harus ini lagi, nanti baca lagi, dilihat lagi gitu ya. Rasanya tadi malam saya mimpi, aduh nggak tahu kenapa mimpi ya. Ada suatu konferensi atau apa, acara himpunannya bikin spanduknya ini pernyataan teorema nilai rata-rata yang tadi. Nah, sebetulnya lalu ini dalam mimpi itu, wah ini anak-anak kita nggak kreatif nih. Kenapa? Karena spanduk itu bukan sekedar spanduk, tapi kayak papan iklan gitu seperti di jembatan gitu ya. Itu sudah pernah dibuat sebelumnya. Di mana? Di Beijing. Ya. Kok di Beijing? Tahun 2000 berapa? Karena di sana waktu itu ada International Congress of Mathematics. Jadi di jembatan, di jalan raya gitu ya.
uh, teorema nilai rata-rata. Kebayang ya di Indonesia itu wajah-wajah ini apa calon caleg gitu di sana ini apa teorema nilai rata-rata. International Congress of Mathematician itu 4 tahun sekali seperti Olimpiade. Ya itu berpindah-pindah, tapi belum pernah di Indonesia. Ya. Nggak tahu kapan di Indonesia. Jadi terakhir banyak di Asia, di Beijing, di India, di Hyderabad. Yang berikutnya di Seoul, di Asia lagi. Ya, tahun depan. Ya. Jadi Asia sedang ini sebetulnya apa? Menggeliat dalam matematika dan sains. Tapi ya nggak tahu Indonesia belum. Ya. Indonesia masih ramai ini politik dan apa selebriti. Oke, mungkin generasi kalian nanti ya, kalian 30-an, 40-an mungkin harus ini apa? Sains dan matematiknya harus dimajukan. Oke, kalau contoh ya begitu ada teorema ini, maka perhitungan integral tentu menjadi lebih mudah. Betul, ada kata lebih mudah, ada kata lebihnya ya. Karena bisa jadi juga masih sulit. Satu hal yang tidak gratis di sini adalah ya tetap kalian harus tahu f besarnya apa, anti turunannya apa. Kalau tidak tahu, mandek, ya. Misalnya integral dari yang belum kita bahas sekarang nih, 1/x dx gitu kan. Fungsi apa yang turunannya 1/x? Oh, ada udah tahu, ln gitu ya. Tapi belum kita bahas. Oke, itu masih bisa kalian hitung walaupun belum dibahas. Tapi ada integral tentu yang anti turunannya nanti kalian nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Ya. Newton juga nggak tahu gitu ya. Pemenang, nggak ada Nobel dalam matematik, tapi pemenang field medal terakhir atau yang sudah ada juga mungkin nggak tahu, karena memang nggak ada anti turunannya, gitu ya. Gitu. Jadi tidak semua fungsi punya anti turunan. Oke? Jadi teorema ini jalan kalau ada dan diketahui anti turunan. Jadi kalau x kuadrat anti turunannya itu, nah di sini nggak perlu plus c ya, ini sebuah anti turunan bukan integral tertentu. Jadi kita, nah ini ya tadi yang dituliskan anti turunannya garis vertikal batasnya 0 sampai 1, lalu ini artinya masukkan x sampai 1 kurangi nilai bentuk yang sama untuk x sama dengan 0. Jadi sepertiga kurangi. Dan ini sama dengan hasil yang kita peroleh dengan susah payah pakai partisi, pakai limit dan seterusnya. Ini kok jadi mudah? Sebetulnya kesulitannya sama, tapi dari sini ke situ itu sudah dibuktikan lewat teorema. Pembuktian teorema itu kan sama sulitnya dengan ngitung yang itu kan. Cuman kesulitan ini sekali saja, gitu ya. Maksudnya teorema itu ya. Kesulitannya sekali saja, seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari apa? Bikin jembatan. Ya. Sebelum ada jembatan kalian nyebrang pakai perahu atau berkeliling. Begitu jembatan jadi, lewat jembatan itu. Jadi enak ya. Tapi bikin jembatannya gimana? Susah. Ya. Bukan main. Dan kita belum berhasil bikin jembatan yang bertahan lebih dari 10 tahun ya. Jembatan Tenggarong yang 10 tahun tuh itu buatan Indonesia asli itu. Yang lainnya teknologi dari luar. Yang ini dari dalam negeri. Tapi ya umurnya 10 tahun saya. Gitu ya. Gitu. Jadi sama juga dengan teorema. Kebanyakan teorema ada orang luar gitu ya. Tapi untung karena cek blog saya ada beberapa teorema.
Walau penggunaannya mungkin nanti, karena penggunaan tuh nggak langsung seperti ini. Teorema ini waktu itu Newton pakai untuk masalah yang dia sedang tekuni waktu itu, tapi pemakaian lainnya itu ya belakangan. Oke. Ya cerita sedikit supaya kalian juga semangat. Jadi zaman sekarang agak narsis sedikit, nggak apa-apa. Jadi yang namanya teorema itu memang produknya matematikawan, seperti orang sipil membangun jembatan, gitu ya, atau orang arsitektur membangun gedung. Nah, pemakaiannya ya bisa langsung, bisa tidak. Jadi salah satu teorema yang misalnya saya dan kawan-kawan, gitu ya, saya harus nyebut juga tidak sendirian, temukan 2000 berapa, ini salah satu teorema 2004 saya publish gitu ya, publikasikan. Belum banyak terapannya, tapi mulai ya, sekarang nggak usah nunggu 100 tahun gitu, Newton itu mungkin belum lama gitu ya. Sekarang ya dalam waktu 10 tahun sudah ada aplikasinya, dan ternyata yang merujuk ke atau menggunakan teorema saya ini bukan orang matematik, orang biokimia, komputer, grafik gitu ya, fisika, macam-macam ya. Jadi dengan publikasi itu output atau temuan kita tuh bisa dilihat orang dan bisa dimanfaatkan oleh peneliti dalam bidang lain. Jadi saya tidak menerapkannya sendiri. Ini udah istilahnya teamwork ya. Jadi seperti dalam sepak bola, saya pemain belakang mungkin, gitu ya. Ya saya oper ke tengah bolanya, di tengah ada yang nerusin apa enggak, bukan salah saya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, mungkin saya juga tendang juga, teruskan ke depan lagi gitu ya. Tapi nanti saya harus balik lagi ke belakang kan. Gitu. Kadang-kadang itu dilakukan, kok nggak ada yang nendang sih gitu ya. Ya terpaksa tinggalkan dulu posisi. Tapi sebetulnya itu harusnya dilanjutkan oleh yang lain. Nah ketika gol sana, yang dipuji penyerangnya. Ya nggak apa-apa. Memang dunia seperti itu. Kalau semua jadi penyerang, siapa yang ngoper bola ke dia? Jadi itu yang harus disadari juga. Kalau semua jadi bekerja di bank, apa yang dijual? Ya? Kalau semua jadi insinyur, metodenya dari mana gitu ya? Atau teorinya dari siapa? Oke. Nah, kembali ke sini. Hari ini agak ngalor ngidul ya, nggak apa-apa. Habis UTS biar kalian semangat lagi. Nah, untuk lebih umum, fungsi pangkat X pangkat R, R-nya rasional tidak, udah rasional ya. Yang terakhir aturan pangkat rasional ya. R tidak sama dengan 1. Ya, jadi yang seper X belum ya. Seper X memang kita sisakan buat nanti. X pangkat R tidak sama dengan 1, itu kita tahu kontinu dan punya anti turunan. Sebetulnya ini kurang nih. Kontinunya pada daerah definisinya. Karena apa? Seper X kuadrat gitu kan tidak boleh tidak terdefinisi untuk X sama 0 dong ya. Jadi tentu selang AB-nya pada daerah definisi. Tapi saya kurang menuliskannya memang, nanti saya tambahkan. Oke, jadi kita dapat ini X pangkat R, anti turunannya kita udah tahu X pangkat R plus 1 per R plus 1, masukkan X dengan B, dapat ini, masukkan X dengan A. Ya, hati-hati ini sekali lagi selangnya tidak boleh mengandung 0. Jadi kalau selang min 1,2 gitu, itu bahaya tuh, salah nih. Ya, nanti saya tambahkan keterangan itu. Karena 0 enggak.
Ya, untuk R negatif 0 tidak termasuk daerah definisi. Sebentar, tapi saya lihat di buku juga ada dan keterangannya oh ya, ada keterangan tambahan. Kalau R negatif, kita menetapkan 0 tidak boleh ada di dalam selang AB atau selang AB tidak boleh memuat 0. Kenapa? Kenapanya tadi udah saya jelaskan ya. Oke. Lah, ini sifat tambahan yang bisa kita gunakan juga dalam menghitung integral tentu, ya. Senjata juga ini, ya. Dan ini berkali-kali kan ketemu lagi yang namanya sifat kelinearan itu, ya. Yang kalau dibaca kita boleh jumlahkan dulu baru integralkan, atau integralkan dulu masing-masing baru jumlahkan. Hasilnya akan sama. Kita boleh kalikan dulu F dengan K, baru integralkan, atau integralkan dulu F, baru kalikan dengan K. Hasilnya akan sama. Jadi sifat linear itu selalu sepasang ini ya. Yang satu pertukaran urutan operasi dengan penjumlahan. Operasinya entah dalam hal ini integral tentu. Sebelumnya limit, kekontinuan, ya, sigma. Pertukaran operasi itu dengan penjumlahan atau dengan perkalian dengan skalar, selalu sepasang. Itu yang disebut kelinearan, ya. Pemanfaatannya nanti dalam menghitung integral tentu dari fungsi yang merupakan jumlahan atau perkalian dengan skalar atau kombinasinya, ya. Jadi kalau seperti ini ya kita hitung integral dari X kuadrat dulu, lalu kita hitung juga integral dari akar X. Di sini saya lewati perhitungannya, mudah-mudahan betul. X pangkat 3/3 dari 0 sampai 2, 8/3. Akar X itu X pangkat setengah, integralnya jadi 2/3 X pangkat 3/2, ya. 2/3 X pangkat 3/2. Ketika X-nya 2 pangkat 3/2 itu sama dengan 2 akar 2 ya. 2 akar 2 kali 2/3 jadi 4/3. Ketika X-nya 0 tentu saja 0, jadi 4/3 akar 2 saja. Ya.